Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 36. Anda tidak akan menganggap saya pembual, kan? Saya tidak sedang memanfaatkan kesempatan pada orang yang amnesia, ucap Lina sembari menatap dalam-dalam mata Trian. Ia seolah ingin menyampaikan kesungguhannya. Trian tak bisa berkata-kata. Ia justru menarik wanita itu ke dalam pelukannya, dan mulai menitihkan air mata. Entah apa penyebabnya, ia jadi sangat ingin menangis. Padahal perasaannya terasa lega dan bahagia mendengarnya. Lina berusaha bernapas. Meski dua titik kembarnya, terhimpit badan besar yang memeluknya dengan erat. Respon Trian juga di luar bayangannya. Ia kira lelaki itu akan memandang remeh dirinya jika mengatakan hal itu. Trian berhasil menenangkan dirinya. Ia menatap wajah wanita di hadapannya dengan sendu. Tangannya mengelus pipi di wajah Lina, yang selalu tampak cantik di matanya. "Maafkan aku," ucapnya lirih. Tatapan Trian terlihat tulus, tutur katanya juga sungguh-sungguh. "Kenapa Anda minta maaf?" tanya Lina heran. "Karena sudah membuatmu kesulitan. Kamu membesarkan anak sendiri dan harus bercerai." Lina tertawa kecil. "Hal seperti itu bukan hanya salah satu orang. Saya juga salah, saat itu kita sama-sama mabuk. Kenapa kamu tidak meminta tanggung jawabku? Kenapa kamu menanggungnya sendiri?" Trian ingin sekali memahami semuanya. Ia ingin menebus segala kesalahannya di masa lalu. Karena kita sudah sama-sama punya pasangan. Tidak mungkin saya mengatakannya, padahal Anda masih menjadi suami dara. Trian terdiam. Apa yang Lina katakan ada benarnya. Jadi, kejadian itu saat mereka tinggal di kota es sebagai tetangga. Namun, tak ada informasi tentang perselingkuhan. Itu berarti, mungkin hubungan di antara mereka terjadi secara tidak sengaja. Seperti yang Lina katakan, saat itu mereka mabuk. Awalnya, saya ingin mengakukan anak itu sebagai anak Rudy. Tapi, ternyata Rudy mengalami azoospermia. Dia tidak mungkin bisa punya anak. Jadi, saya dibilang selingkuh. Lina tertawa, meskipun hal itu dulu sangat menyakitkan. Tapi kini, bisa seperti sesuatu hal yang lucu untuk diceritakan. Kamu tidak mengatakan kalau aku yang menghamilimu. Lina menggeleng. Saya tidak sebodoh itu untuk melakukannya, Pak. Trian menghela napas panjang. Ia merebahkan punggungnya di sofa, sembari menarik pundak Lina agar menyandarkan kepala di bahunya. "Kalau sudah seperti ini, ayo kita menikah." Lina tertegun. "Saya masih belum berpikir ke arah sana." "Ayolah. Mainanmu itu sudah aku buang. Apa kamu tidak mau mencoba yang asli?" Goda Trian meledak. Seketika, Lina langsung melepaskan rangkulan tangan Trian dan bergeser duduk. Trian tertawa melihat kelakuan Lina, yang tampak kaget dan kesal. "Bisa tidak, Anda berhenti menjadikan hal seperti itu menjadi candaan? Itu memalukan." Gerutu Lina sangat jengkol. Trian masih tertawa merasa respon Lina yang lucu. "Kita kan sudah sama-sama dewasa, sudah berpengalaman juga. Apa salahnya membahas hal seperti itu? Kalau Anda masih membahasnya, saya akan mengusir Anda." Ancam Lina kesal. "Hahaha. Baiklah, aku akan berhenti." Trian menggeser duduknya, dan kembali menarik pinggang Lina agar menempel padanya. "Tempat duduknya luas, Pak. Jangan menempel-nempel." Gerutu Lina mendelik. "Lebih enak duduk di dekatmu, seperti ini." Trian semakin mengeratkan pelukannya. Lina hanya bisa menghela napas sabar. "Aku heran, kenapa kita dulu tidak bisa sampai menikah, ya? Padahal kita sudah pacaran sejak SMA. Kenapa kita malah menikah dengan orang lain?" Gumam Trian meracau. "Tanyakan kepada diri Anda sendiri, kenapa seperti itu?" Jawab Lina ketus. Aku kan tidak ingat apa-apa. Makanya aku bertanya padamu. Saya juga tidak tahu alasannya. Soalnya, Anda sendiri yang meninggalkan saya tanpa alasan waktu itu." Trian mengernyitkan dahi. "Benarkah? Berarti dulu aku sejahat itu?"
Ya, seperti itu. Sindir Lina puas. Trian mencium pipi Lina. Bagaimana caraku untuk menebus kesalahan yang dulu? Kalau mau pukul aku, pukul saja sampai puas. Tapi, setelah itu, maafkan aku. Pintanya merayu. Lina tersenyum tipis. Untuk apa saya melakukannya? Seperti anak kecil saja. Ujarnya datar. Trian memegangi pipi Lina, agar tatapannya mengarah padanya. Aku sangat mencintaimu, Lina. Apa kamu masih belum percaya? Tanyanya memastikan. Lina hanya terdiam saat mereka bertatapan. Apa kamu sudah tidak ada perasaan lagi padaku? Apa kamu masih membenciku? Trian mengajukan pertanyaan yang mendalam. Lina masih tampak ragu. Bagaimana saya harus menjelaskannya? Sejak dulu hubungan kita sudah sangat sulit, jawab Lina datar. Maksudnya bagaimana? Telisik Trian penasaran. Dulu orang tua Anda membenci saya, ucap Lina sembari menyunggingkan senyum. Memang apa masalahnya? Yang ingin menikah denganmu itu aku, bukan orang tuaku, guman Trian heran. Yah, sekarang Anda bisa bicara seperti itu. Tapi, dulu juga Anda akhirnya meninggalkan saya, sindir Lina ketus. Trian menggunakan kedua telapak tangannya untuk memegangi kepala Lina agar fokus menatapnya. Lina, dengarkan aku. Pintanya serius. Trian yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Aku berjanji akan memegang ucapanku untuk menikahimu, katanya sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, aku akan menikahimu dan menyayangimu. Serta anak kita. Lina melepaskan tangan Trian darinya. Ia menggenggam jemari yang terasa kasar dan lebih besar dari jari-jarinya. Trian yang saya kenal adalah orang yang berbakti pada orang tua. Anak tunggal yang selalu patuh pada orang tua. Apa pantas hanya demi seorang wanita janda, harus menjadi anak yang durhaka? Tanya Lina memastikan. Trian terdiam sesaat. Dari perkataan Lina, ia tahu jika akar permasalahan di antara mereka adalah orang tuanya. Ia sendiri setelah hilang ingatan, tidak pernah merasa nyaman tinggal dengan orang tuanya, terutama ibunya. Ia yakin, Trian yang dulu terlalu dituntut dan diatur oleh ibunya. Tapi, dirinya yang sekarang tidak mau lagi dikendalikan oleh siapapun. Bukankah kita sudah cukup tua untuk menentukan arah hidup sendiri? Apalagi kita sudah punya anak. Kita juga termasuk orang tua, kilah Trian menyangkal. Lina tidak tahu lagi bagaimana cara menyampaikan keraguannya. Anda sebaiknya berpikir ulang, pinta Lina ragu. Trian menggeleng. Aku sudah mantap ingin menikahimu. Katanya dengan serius. Jangan, Pak. Nanti Anda akan susah kalau menikah dengan saya, tolak Lina tegas. Aku mau. Jawab Trian cepat. Lina memicingkan sebelah alisnya. Pak, saya serius. Keluarga saya. Lina menghela napas panjang. Keluarga saya sangat miskin, juga banyak hutang. Nanti Anda akan pusing dimintai uang terus. Trian mematung mendengar kejujuran Lina. Pokoknya, Anda akan menderita jika menikah dengan saya, tutur Lina serius. Tiba-tiba Trian tertawa terbahak-bahak. Sepertinya ada banyak hal yang kamu takutkan. Pantas saja susah sekali aku ajak menikah. Ia menarik Lina ke dalam pelukannya, mengusap punggungnya untuk menenangkan wanita itu. Kamu tenang saja, tidak akan ada yang menyurutkan niatku menikahimu. Apapun itu, akan aku hadapi. Termasuk mendapatkan restu dari kedua orang tua kita. Kamu cukup berada di sampingku dan menggandeng tanganku. Semuanya pasti akan baik-baik saja, ucap Trian memastikan. Ibu, panggil Janu. Anak itu masih asyik bermain bersama Trian di ruang tengah, sambil menonton televisi. Iya, sayang. Kenapa? Lina berjalan dari arah dapur, membawa sepiring potongan buah. Ada melon dan apel. Ia meletakkannya di hadapan kedua lelaki itu. Ibu, apa benar Om Botak di rumah sakit itu ayah Janu? Tanya anak itu dengan polos. Lina dan Trian saling berpandangan. Tiba-tiba saja anak itu membahas tentang Rudi. Sayang, kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Tanya Lina heran.
Ia kira putranya akan melupakan kejadian tadi siang begitu saja. Ingin tahu saja siapa ayah Janu? Jawab Janu, ia mengambil potongan buah itu dengan garpu. Lalu memakannya sambil menggoyang-goyangkan kepala. Ah! Trian yang hendak bicara dihentikan oleh Lina. Lelaki itu seperti tidak sabaran untuk menceritakan jika dialah ayah kandungnya. Janu, katakan pada ibu. Kenapa waktu di TK kamu mau diajak orang asing pergi? Ibu kan sudah mengingatkan untuk berhati-hati, tidak boleh ikut orang asing. Kata Lina mengingatkan. Tapi, itu kan nenek Janu. Kilah Janu. Anak itu menyandarkan punggungnya di pangkuan Trian dengan santai. Mulutnya kembali dipenuhi buah, sementara matanya fokus pada layar televisi yang menampilkan kartun kesukaannya. Dari mana kamu tahu kalau dia nenek Janu? Telisik Lina. Ia heran sekali, mantan ibu mertuanya bisa mudah membawa Janu. Padahal, ia selalu berpesan agar Janu tidak dekat-dekat dengan orang asing. Nenek membawa foto waktu ibu menikah. Jawab Janu jujur. Katanya, ayah Janu kangen dan ingin ketemu. Jadi, Janu ikut nenek ke rumah sakit. Janu juga ingin ketemu ayah. Lina baru tahu bagaimana anaknya bisa pergi menemui Rudy. Anak itu memang sangat ingin tahu tentang ayahnya. Sementara, Lina selalu menutupi identitas ayah Janu. Tapi, ibu. Kenapa om botak itu berbeda di foto pernikahan ibu? Kenapa dia jelek? Tanya Janu polos. Trian menutupi mulutnya berusaha menahan tawa. Menurutnya, ucapan Janu sangat lucu. Sementara, Lina terlihat semakin bingung untuk menjelaskannya. Di foto pernikahan ibu orangnya ganteng. Tapi, kenapa di rumah sakit dia botak, ibu? Janu kembali bertanya. Namanya Om Rudy, sayang. Dia sedang sakit, jadi kelihatannya seperti itu, jawab Lina bijak. Sebagai orang yang sudah berkomitmen untuk tidak membuka aib mantan suami, ia tidak ingin menjelek-jelekan Rudy di hadapan siapapun, termasuk putranya. Seburuk-buruknya Rudy, masih ada kebaikannya di masa lalu yang akan terus Lina ingat. Om Rudy itu bukan ayahmu, sayang. Jadi, lain kali Janu tidak boleh ikut orang sembarangan. Lina kembali memberikan nasihatnya. Janu memanyunkan bibirnya. Kalau begitu, siapa ayah Janu? Kenapa tidak pernah jemput Janu di sekolah? Protesnya merengut. Bagaimana kalau Om Trian yang jadi ayah Janu? Sahut Trian tersenyum. Janu mendongakkan kepalanya ke atas, menatap orang yang sejak tadi ia jadikan tempat sandaran. Memangnya bisa? Tanya Janu heran. Tentu saja bisa. Tapi syaratnya kamu harus panggil Om Trian, ayah, Janu mau? Janu tampak berpikir. Ia lantas menatap ke arah ibunya. Ibu. Boleh tidak? Rengeknya manja. Meskipun Janu ingin sekali memiliki ayah, tapi ia tetap meminta persetujuan ibunya. Lina tampak canggung dan bingung memberi jawaban. Tentu saja boleh. Om Trian kan nanti akan menikah dengan ibu. Jadi, nanti Om Trian jadi ayahnya Janu. Kata Trian, seraya memeluk dan menciumi Janu dengan gemas. Memangnya ibu mau menikah dengan Om Trian? Janu nampak ragu. Mau. Ibu kan ingin membuat Janu senang, kata Trian dengan percaya diri. Ibu. Ibu pokoknya harus menikah dengan Om Trian, ya. Janu mau punya ayah. Om Trian jadi ayah Janu. Rayu Janu sembari menarik-narik baju ibunya. Jawab. Itu kan Janu sendiri yang bertanya, desak Trian. Ia pintar sekali memanfaatkan Janu untuk mendukung rencananya. Ibu, rengek Janu. Iya, sayang. Nanti ibu akan menikah dengan Om Trian. Lina akhirnya menjawab meskipun sedikit tertekan. Trian tersenyum senang. Hore! Janu mau punya ayah. Nanti Om Trian jadi ayah Janu. Janu terlihat sangat senang. Ia berlari berlompat ke dapur dan ke kamar, balik lagi ke depan TV dan berjoget ala jaipongan, lalu memeluk Trian. Trian dan Lina saling pandang, lalu tertawa berbarengan. Mulai sekarang, panggil Om Trian, ayah, ya. Coba Janu katakan, pinta Trian.
Janu menatap Trian dengan binar matanya yang terang. Ayah, panggilnya lirih. Satu kata yang meluncur dari bibir kecil Janu, membuat perasaan Trian seakan berbunga-bunga. Kebahagiaan yang ia rasakan tak bisa digambarkan. Saat ini saja rasanya ia ingin menangis. Tanpa tahu apa-apa, ternyata ia sudah punya anak. Dengan lembut ia memeluk Janu. Menciumi pipinya beberapa kali, lalu memeluknya lagi sembari mengusap-usap kepalanya. Ayah, besok antar Janu ke sekolah, ya? Janu ingin memberitahu Miss Bella, kalau sekarang Janu sudah punya ayah, pinta Janu senang. Trian mengulaskan senyum. Tentu saja. Katakan kepada semua guru dan teman-temanmu, kalau kamu punya ayah yang tampan. Namanya, Trian Juan Ferdinand. Hoam. Tiba-tiba Janu menguap. Ayah, Janu sudah mengantuk. Apa ayah mau tidur di sini? Temani Janu tidur, pintanya memeluk Trian. Boleh, jawab Trian gugup. Tapi, jangan tinggal Janu. Ayah harus berangkat ke kantor bersama aku dan ibu. Ucap Janu merengut. Trian mengangguk-angguk. Siap, bos kecil. Trian lantas menggendong Janu ke dalam kamar. Lina hanya memperhatikan dengan heran tingkah kedua lelaki itu. Ia tidak ikut ke dalam kamar, melainkan memakan sisa buah yang disisakan Janu dan Trian. Meskipun Janu sudah masuk kamar, ia tidak mengganti channel televisi yang menampilkan kartun itu. Sejak punya anak, ia juga jadi ikut suka kartun. Lina terus menunggu di ruang tengah. Trian tak kunjung keluar dari kamar. Padahal suasananya terdengar lengang. Biasanya Janu gampang tertidur. Tapi, Trian belum juga keluar. Lama-lama Lina jadi penasaran. Perlahan ia berjalan ke arah pintu kamar, mengintip apa yang anak dan ayah itu lakukan di dalam. Ternyata, Trian juga ikut tertidur di samping Janu. Pantas saja lelaki itu tidak keluar-keluar. Lina sebenarnya tidak tega membangunkan Trian. Lelaki itu pasti sangat lelah setelah seharian berada di rumahnya, dan melakukan banyak hal untuknya. Trian sampai mengorbankan rapat penting hanya untuk mencarinya. Pak, bangun! Lina menusukkan pelan telunjuknya untuk membangunkan lelaki itu. Pak! Bangun! Setelah panggilan yang kedua, akhirnya Trian mau menggerakkan badan dan membuka matanya. Kenapa? Tanya Trian dengan nada yang masih lemas. Nanti Anda kemalaman kalau tidak pulang sekarang, ucap Lina. Aku mau menginap di sini seperti janjiku tadi. Aduh, Pak. Anda jangan bercanda. Lina jadi panik sendiri. Kalau warga tahu, nanti saya yang repot, keluhnya resah. Trian tersenyum lebar. Kamu jadi orang itu perlu sedikit santai. Jangan tegang terus. Sini, sini. Kita tidur bersama. Latihan nanti kalau sudah menikah supaya tidak kaget. Ia menepuk-nepuk kasur di sebelah Janu yang masih kosong. Lina memberikan lirikan tajam. Berhenti bercanda, Pak. Itu tidak lucu. Rumah ini akan benar-benar didatangi Pak RT kalau Anda tidak pulang. Ia berusaha tetap menggunakan volume bicara kecil, agar tidak mengagetkan putranya. Trian menarik tangan Lina, hingga membuat wanita itu jatuh terbaring di atas ranjang. Dengan cepat ia memeluknya dengan erat dari belakang. Bersambung.